Siapa orang-orang yang paling hina itu? Orang-orang yang menista kita, orang-orang yang berusaha membunuh saya, orang-orang yang merusak gereja Anda. Itulah orang-orang yang paling hina. Itulah orang-orang yang mau kita kasih makan oleh para diaken-diaken ini, oleh para Lewi ini. Sementara yang lain, umat-umat yang lain, mereka nyumbang pakai emas, pakai sejak tadi kan, mereka membeli anak sulung mereka, menyerahkan persembahan sulung mereka. Karena anak sulung itu punya Tuhan, semua orang Israel. Nah, diganti dengan orang Lewi, makanya mereka kudu bayar. Ya, berapa 5 sikal tadi ya, kalau salah ya. Bayar. Nah, itulah diakonia, persembahan Anda yang Anda kirimkan ke kolekte ke Yayasan Damaris. Sekarang saya akan share screen. Saya akan share screen lanjutan pelajaran kemarin ya tentang bilangan. Nah, saya akan tunjukkan lokasi perkemahannya mereka tadi ya. Kan itu kan masih dihitung toh. Nah, ini lokasi perkemahannya. Ini ambil dari materi master teologi saya ya. Waktu saya ambil master teologi, ini materinya saya ambil sini. Profesor kami seorang yang luar biasa sekali ya. Dan ini saya gambarnya ngambil dari materi yang beliau ajarkan kepada kami. Nah, lihat posisinya itu ya. Posisi dari kemah itu menghadap ke timur ya. Dan pintu kemah itu ada di depan kemahnya Musa, Harun, dan para imam. Para imam ini anak-anaknya Harun, Eleazar, dan Itamar. Karena Nadab dan Abihu tadi meninggal. Karena menyalakan api yang asing. Kita sudah belajar ya. Api yang asing, niatan-niatan yang asing, spirit yang asing, gerakan-gerakan yang tidak dari Tuhan, itu api yang asing. Dulu kita pernah belajar sudah ya, api yang asing. Nah, lalu di situ tinggal keturunan Lewi yang lain, yaitu Gersom, Kohatit, dan Merarit. Ingat, ini timur ya, ini bagian timur, supaya nanti kita, ini bagian timur. Ya, ini timurnya sebelah sini. Jadi bait Allah itu menghadap ke timur ya, bukan menghadap ke Mekah, bukan kiblat menghadap ke timur ya posisinya. Nah, ini adalah anak-anaknya Lewi ya. Gerson, Kohatit, Merarit, belakangnya ada itnya itu berarti Bani gitu ya. Bani Gerson, Bani Kohatit, dan Merarit. Lalu di sini Harun dan anak-anaknya, Musa, Harun, lalu anaknya Itamar dan Eliezer ya. Nah, itulah posisi perkemahannya. Lihat posisi mereka itu langsung ke arah ini. Nah, arah ini. Ya, langsung persis ke arah di mana ada tabut perjanjian dan ada tiang awan, tiang api di sini. Ya. Ada tiang awan dan tiang api di atasnya. Dan merekalah yang pertama kali memberi tanda, memberi signal ketika tiang itu naik, mereka kemudian akan meniupkan shofar, gitu ya, itu berangkat. Mereka begitu ya. Nah, mereka kemudian mereka semua ini yang membereskan seluruh ini, dibereskan, dirawat tiap hari, dilap tiap hari itu ya, meja persembahan ya, masih meja roti sajian, bokor tembaganya, wah digosok tiap hari mereka supaya jangan berkarat ya kan. Ini bahkan tempat korban bakarannya, ini bokor untuk apa namanya pembasuhan, semua ini semua pasak-pasaknya ini semua ya. Ini kan tenda-tenda ini ada pasak-pasaknya nih semua nih. Wah semua dirawat selalu mengkilap tiap hari. Ya ini dari apa namanya tudungnya ini semua dirawat semua dengan rapi. Dan mereka tugasnya dalam merawat itu semua para Lewi ini. Jadi ada para Lewi dan ada para imam. Para imam yang masuk tugas mereka memimpin liturgi. Ya, dan para Lewi yang membereskan seluruh perkakas. Dan semua orang Lewi di zaman Musa yang jumlahnya 8.000 sekian tadi itu adalah bagian dari orang-orang yang tidak bekerja sekuler, tapi mereka khusus melayani di bait suci. Nah, sangat berbeda dengan orang yang Lewi hari ini ya, sahabat kami itu yang sudah percaya kepada Yesus ya, seorang, saya bilang Halevi, dia bilang kan, nama saya
apa namanya, dia seorang pemain musik ya, pemain musik yang itu guru musik anak saya. Di Levi, orang Lewi. Tapi ya sangat menyedihkan kondisinya orang-orang Lewi. Bahkan di zaman Yesus, ya, seorang Matius, ada Matius seorang Lewi ya, Matius pemungut cukai. Ya, Matius, ingat, Matius itu kan orang Lewi kan, Matius pemungut cukai orang Lewi. Wah, menyedihkan sekali ya. Setelah bait Allah apa namanya porak-poranda dalam masa pembuangan ke Babel itu, orang-orang Lewi itu mulai tidak karu-karuan. Orang-orang yang mendapat bagian dari bait Allah dalam pekerjaannya. Ya. Nah, terus kalau Anda lihat di bilangan 4, maka mereka itu harus usia 30 tahun. Batas usia ada 30 tahun. Oh, ini penting ya, usia 30 tahun ini. Nanti kalau Anda lihat di Tawarik, sama ya, 30 tahun. Nanti kalau Anda lihat di Raja-Raja juga sama 30 tahun. Ingat, Daud ditahbiskan menjadi raja 30 tahun. Yusuf menjadi Safnat Paneh umur 30 tahun. Ya. Nah, Yesus ditahbiskan menjadi pelayan. Ya. Untuk melayani menjadi imam umur 30 tahun. Ya. Yesus itu orang Yehuda ya. Mengapa dia ditahbiskan menjadi imam? Dengan aturan Melkisedek. Lihat Ibrani ya. Yesus itu ditahbiskan menjadi imam dengan aturan Melkisedek. Karena Yesus seorang Yehuda, bukan seorang Lewi. Ya, dan seorang imam itu harus dari Bani Lewi. Nah, dan Yesus seorang Yehuda namun ditahbiskan menjadi imam dengan peraturan Melkisedek. Nah, dan Yesus sendiri tetap harus menggenapi hukum Taurat, yaitu usia 30 tahun. Ya, itulah sebabnya Yesus tidak boleh mengajar sebelum usia 30 tahun. Kalau ada Yesus yang bikin burung lalu ditiup, nah itu burungnya Muhammad. Itu palsu. Nggak boleh. Haram jadah nggak boleh. Karena itu tidak ada di dalam Torah. Nggak boleh. Itulah sebabnya kalau Anda ditanya, Yesus mana yang Yesus yang Anda sembah? Yesus yang menggenapi hukum Torah. Ya, dan kitab para nabi. Bukan Yesus yang Trinitas, bukan Yesus yang Sabelian, Unitarian, bukan Yesus yang lain. Yang apalagi dalam Al-Quran, Yesusnya harus menggenapi hukum Torah. Kalau Yesusnya lahir di bulan Desember, maka itu bukan Yesus yang menggenapi Torah. Kalau Yesusnya bangkit bangkitnya pada hari raya Paskah, maka itu Yesus yang lain. Ya, jadi hati-hati. Dan rahasia itu disingkapkan. Nah, makanya di akhir zaman ini, ketika Messianic movement itu dibangkitkan, maka semua disingkapkan. Hati-hati dengan Yesus yang lain, ya. Sehingga harus kembalikan kepada yang biblical. Yesus yang benar, yang menggenapi para nabi, seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Ini kita nggak bicara itu. Nah, saudaraku yang kekasih, di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah membatalkan seluruh ketentuan Torah ini. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka ia membatalkan Torah dan ketentuan-ketentuan di dalamnya dan menjadikannya menjadi satu dalam dirinya. Nah, apa yang dimaksud? Bahwa sekarang orang-orang yang percaya kepada Yesus, para pengikut Kristus, para murid Yesus, ya, kita adalah Lewi-Lewi itu. Sama seperti Yesus, ia adalah domba Paskah dan ia adalah imamnya, kita ini adalah orang-orang Lewi, para imam itu. Dan kita juga mempersembahkan tubuh kita sebagai korban sembelihan. Ya. Nah, kalau di zaman Musa mereka punya Lewi dan imam, maka di zaman perjanjian baru kita punya diaken dan penatua. Ya, tadi kita baca seorang diaken harus orang terhormat, tidak bercacat celah, dia suami dari satu istri. Nah, jadi yang jelas dan tidak suka kawin cerai juga, ya. Jadi yang jelas Abdul Somad nggak bisa jadi diaken di gereja. Ya, kalau Anda yang isinya lebih dari satu nggak bisa.
ya hakim segala macam nggak bisa pokoknya ya. Dan hidupnya benar dia jaga hidupnya. Ya, jadi Anda yang punya gebetan, punya istri dan punya gebetan, Anda tidak bisa menjadi diaken-diaken. Loh, Pak, apa hubungannya diaken dengan Lewi? Oh, berhubungan. Ingat Matius 25. Bagaimanakah cara kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata di dalam era perjanjian baru ini. Di zaman perjanjian lama, Anda mempersembahkan korban-korban itu di dalam kemah suci atau di dalam bait Allah. Tapi di dalam zaman perjanjian baru, kita melayani di dalam roh. Menyembahnya itu bukan dengan ritual dan simbol lagi. Tapi kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yaitu di dalam kita mendapat rema dari logos itu, dari meditasi atas logos itu, ya, yang menjadi rema. Karena apa? Karena kita berdiakonia. Ingat Matius 25, barang siapa memberikannya kepada orang yang paling hina ini, dia melakukannya untuk aku. Yaitu apa? Kasih makan, kasih minum, kasih tumpangan, besuk yang sakit, memperhatikan orang-orang yang di penjara. Seperti Pak Aceh. Ya, seperti Pak Apolinaris Darmawan. Terus kita pedulikan. Ya, dan tentu saudara-saudara kita yang lain. Maka itu, kalau di zaman perjanjian lama, ya, pelayanan keimaman dan Lewi ini sangat penting. Tapi di zaman perjanjian baru, pelayanan kediakoniaan ini yang penting. Ya, ada Lewi, ada imam. Ada diaken, ada penatua. Ada yang melakukan diakonia, ya, ada yang mengajar. Seorang penatua itu yang orang yang mengajar, ya. Seperti para rasul itu, mereka yang mengajar, menjadi guru, ya, yang membimbing, yang mengarahkan. Nah, itulah para penatua. Gitu ya. Kalau di zaman perjanjian lama ada para nabi, di zaman perjanjian baru ada para rasul. Nah, gitu ya. Para rasul maksudnya 12 rasul itu yang memberikan pengarahan, memberikan dasar-dasar firman Tuhan. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan diakonia, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan diakonia ini adalah orang-orang yang memang mencintai Tuhan. Makanya hati-hati. Ketika Anda menjadi Lewi di sini, di bait suci, Anda melakukannya karena cinta kepada Tuhan, atau Anda melakukannya karena Anda pengen makan domba sembelihan ini, domba-domba sembelihan ini, ya kan? Ingat Hofni Pinehas. Wah, ini jatah pertama nih orang-orang Lewi ini nih. Iya kan? Jatah pertama nih para imam, para Lewi ini. Korban-korban sembelihan itu, ingat Hofni dan Pinehas. Dicucuk dulu, diambil dulu lemak yang terbaik. Makanya para diaken, jaga hatimu dari keserakahan. Engkau memang mendapat bagian dari diakonia itu. Tapi hati-hati, itu punya Tuhan. Nah, yang terbaik kau berikan pada Tuhan. Anda boleh hidup dari itu, tapi tidak boleh engkau serakah dari itu. Karena engkau akan mendapatkan kutuk. Kutuk itu, ingat apa kutuk itu? Adalah sebuah konsekuensi. Bukan Tuhan ngutukin Anda, bukan. Itu Anda sendiri. Hati-hati. Ya, mengapa? Karena kita diaudit. Nah, karena kita diaudit. Jadi, ya, jujur, loyal, tulus. Jangan iri-irian, karena itu yang membuat Anda jatuh. Patuhi SOP yang ada. Jangan mencoba bermain, terima. Jangan takut kalau Anda tulus hati. Ini pekerjaan Tuhan. Tuhan akan berkati Anda berlipat kali ganda. Pak, kurang Pak, mepet Pak. Tulus hati, ini pekerjaan Tuhan. Kamu akan berkati berlipat kali ganda orang-orang Lewi ini sebagai orang-orang Lewi. Anda langsung berhadapan dengan Tuhan. Face to face dengan Tuhan. Dalam arti metafora ya, Anda yang pertama kali. Lalu Anda melayani orang-orang itu. Siapa orang-orang yang paling hina itu? Orang-orang yang menista kita. Orang-orang yang berusaha membunuh saya. Orang-orang yang mau rusak gereja Anda. Itulah orang-orang yang paling hina. Itulah orang-orang yang mau kita kasih makan. Oleh para diaken-diaken ini, oleh para Lewi ini. Sementara yang lain,
umat-umat yang lain. Mereka menyumbang pakai emas, pakai sejak tadi kan, mereka membeli anak sulung mereka, menyerahkan persembahan sulung mereka. Karena anak sulung itu punya Tuhan, semua orang Israel. Nah, diganti dengan orang Lewi, makanya mereka perlu bayar. Ya, berapa 5 sikal tadi ya, kalau salah ya. Bayar. Nah, itulah diakonia, persembahan Anda yang Anda kirimkan ke kolekte ke Yayasan Damaris. Nah, itu tuh makanya saya membuat satu wadah langsung ya, kita bikinkan supaya Anda langsung kebayang apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, apa yang kita imani, apa yang kita rema, kemudian apa yang kita pelajari, apa yang kita rema, apa yang kita imani dan kemudian kita lakukan, langsung ada centreng, nggak cuma teori tok, langsung ada wujudnya, langsung ada tindakannya, enak kan? Nah, itulah makanya. Itulah karena kita memang hidup dalam komunitas, itulah gereja. Gereja bukan orang-orang yang berhimpun di dalam sebuah gedung lalu hura-hura pakai proyektor dan pakai lampu-lampu yang mewah. Itu namanya diskotik. Nah, ya, itu namanya diskotik. Ya, dengan yang gereja itu tugasnya adalah marturia, diakonia, dan kerigma. Ya, pengajaran koinonia berhimpunnya itu bukan cuma ya kita inilah koinonia berhimpun setiap hari, itulah terus ada diakonia dan marturianya. Kalau tidak ada diakonia dan marturianya, maka itu adalah paguyuban. Wah, ada musik yang enak Pak AC, itu namanya diskotik. Nah, ya. Dan pengelolanya tentu mendapat untung. Mana ada pengelola diskotik nggak dapat untung, nggak mau bandar rugi. Ya kan? Beda kalau gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sesungguhnya, semua persembahan itu milik Tuhan, karena jemaat mempersembahkannya 100% dari hati mereka. Dan itu yang diberikan untuk Tuhan. Itulah diakonia. Dan Anda lihat ketika kita melakukan diakonia dengan benar, yang terjadi adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Seorang diaken yang bernama Stefanus, anak muda, dia dengan berani dia memberitakan Injil, bermarturia, dan banyak mujizat-mujizat pun yang dia lakukan. Padahal pendeta bukan, rasul bukan, nabi bukan, krocok. Tapi dia penuh dengan roh, dia menjadi bagian dari diakonia itu. Dan dia penuh dengan mujizat. Ingat, itu perjanjian baru, bukan metafora. Tadi kita cerita perjanjian lama, metafora, perumpamaan, kias. Ini perjanjian baru, artinya mujizat itu terjadi. Dan kalau zaman Stefanus itu terjadi, sampai hari ini masih terjadi. Makanya Anda diaken-diaken, hiduplah tulus, hiduplah dengan benar, jaga kekudusanmu. Nanti engkau jalan keluar, sambil bagi nasi, sambil engkau berdoa, orang-orang itu akan dimenangkan. Akan ada mujizat, engkau akan lihat dengan bangkit ya, orang-orang yang picak matanya terbuka, orang-orang yang tuli mendengar, orang-orang yang sakit kau tumbang tangan akan sembuh. Lihat dengan mata kepalamu sendiri. Lihat omongan saya. Ya, dan itu akan terjadi dalam hidup kalian semua. Dan kalian semua adalah pelaku-pelaku sejarah ini. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus membukakan hati setiap kalian semua ya yang terlibat di dalam pelayanan ini, pelayanan yang kudus ini. Lihat, semua mata memandang. Anda itu yang menyalakan ini nih, yang menyalakan selalu pelita di dalam sini. Ingat, ada roti sajian dan ada pelita dan ada cawan, ada ukupan, bokor ukupan, ada 3 yang dalam ruangan suci. Dan kemah suci. Itu artinya Anda layak melakukan diakonia, marturia, dan Anda semua yang melakukan pelayanan ukupan doa syafaat. Kita nih yang ada di sini pagi ini kita berdoa syafaat. Ya, luar biasa ya di padang gurun ya, dan itu semua terjadi di padang gurun. Anda sedang di padang gurun. Welcome board. Selamat bergabung di padang gurun bersama dengan Tabernakel. Nabi ke-26. Salah. Bukan ya, bercanda. Bersama dengan pemahaman Tabernakel Musa.
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati, kiranya rema dari Tuhan Yesus memberikan terobosan dalam hidupmu, memberi kemenangan di padang gurun, ya, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan diakon, marturia dan pelayanan syafaat ini akan diberkati dan mengalami terobosan. Dengan matamu sendiri kau akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Kalau kami, keluarga saya ya, Paul dan anak-anak kami lihat mujizat, Anda akan lihat mujizat. Amin. Kita berdoa untuk buku Pancasila dan untuk diakonia. Haleluya.